Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Bang Uhe, dalam channel Suherman Fisik, yang dimana di dalamnya mengupas tuntas tentang video-video pembelajaran fisika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi gelombang bunyi. Nah, dimana di dalamnya nanti kita akan membahas tentang konsep bunyi, syarat terjadinya bunyi, pengelompokan bunyi, karakteristik bunyi, cepat lambat bunyi, dan tidak kalah lupa yaitu contoh soal. Nah, di sini contoh soal ini untuk memperkuat kita dalam pemahaman materi. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak bersama. Oke, check it out. Nah, yang pertama tadi adalah konsep bunyi. Nah, apa sih bunyi itu? Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari sering bersinggungan dengan yang namanya bunyi. Ya. Yang pertama, bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang. Kenapa? Karena bunyi timbul akibat adanya sumber yang bergetar, dan getaran yang merambat ini merupakan suatu gelombang. Jadi, kenapa bunyi dikatakan gelombang? Karena bunyi ditimbulkan dari benda atau sumber bunyi yang bergetar. Nah, dan getarannya ini merambat sampai ke telinga pendengar. Nah, perambatan ini disebut sebagai gelombang. Jadi, gelombang bunyi ini termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui medium perantara. Jadi kalau tidak ada medium perantaranya, bunyi tidak akan terjadi atau tidak akan terdengar. Selanjutnya, bentuk medium perantaranya ini dapat berupa udara, air, atau benda padat, atau pada intinya yaitu berupa zat padat, zat cair, dan gas. Jadi dia bisa merambat di udara, dalam air, dan pada benda padat. Itu medium perantara bunyi, gelombang bunyi. Itu sekilas tentang konsep bunyi. Baik, untuk memahami konsep selanjutnya tentang bunyi, kita masuk ke konsep berikutnya atau materinya, yaitu syarat terjadinya bunyi. Nah, bunyi ini dapat terjadi yang pertama ada sumber bunyi. Nah, jadi kalau tidak ada sumber bunyi tidak akan terjadi bunyi ya. Jadi yang pertama ada sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Yaitu benda yang bergetar. Jadi sumber bunyi adalah benda yang bergetar. Yang kedua ada medium atau zat perantara untuk merambatnya bunyi. Tadi mediumnya ada 3, zat padat, cair, maupun gas. Dan yang terakhir ini yang utamanya ada penerima bunyi atau pendengar. Jadi dia dikatakan bunyi kalau ada yang mendengar ya. Jadi pendengar yang berada di mana? Di dekat atau dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada medium atau zat perantara, dan yang ketiga ada penerima bunyi atau pendengar. Itu adalah syarat terjadinya bunyi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sebagai sumber bunyi gong ini. Dia bergetar, getarannya ini merambat sampai ke telinga pendengar. Nah, di sini terjadilah bunyi. Oke, itu adalah syarat terjadinya bunyi. Yang selanjutnya, pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensi. Jadi tidak semua bunyi bisa didengar oleh manusia. Ini kita kelompokkan. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yaitu yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Kita sebagai manusia tidak akan bisa mendengar bunyi pada frekuensi ini. Makanya anjing itu suka digunakan untuk melacak atau apa, karena pendengarannya sangat bagus. Yang kedua adalah bunyi audio sonik, yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Jadi audio sonik adalah
frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga ada ultrasonik, yaitu yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, contoh makhluk hidupnya yaitu yang dapat mendengarnya kelelawar dan lumba-lumba. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak mungkin mendengar ini, mungkin telinga kita akan terasa sakit. Oke, itu adalah pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensi. Oke, bagaimana? Sudah ada gambaran tentang bunyi? Baik, untuk lebih memahaminya kita lanjut. Nah, kita bagi-bagi karakter dari bunyi ini untuk mengulang kembali tadi apa yang sudah kita bahas di awal. Yang pertama, bunyi bersumber dari benda yang bergetar, ya. Jadi karakter bunyi yaitu bersumber dari benda yang bergetar. Yang kedua, berupa gelombang longitudinal. Tadi kan bunyi sebagai gelombang, itu gelombang mekanik, dan dia merupakan gelombang longitudinal. Kenapa? Karena gelombangnya berupa rapatan dan regangan. Ketika merambat di udara itu sangat terlihat. Yang selanjutnya merupakan gelombang mekanik, tadi sudah dibahas. Apa gelombang mekanik? Itu gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara. Nah, zat perantara yang baik adalah zat padat. Nah, ini zat padat merupakan medium terbaik untuk perambatan bunyi. Selanjutnya, bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Kenapa? Karena tidak ada udara di sana, maka tidak terjadi bunyi. Kenapa? Karena bunyi memerlukan medium perantara. Jadi di dalam ruang hampa tidak dapat terjadi bunyi karena tidak ada perantara di sana. Selanjutnya, bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini akan kita bahas pada materi berikutnya, yaitu tentang bunyi pantul. Nah, tinggi rendahnya bunyi ini ditentukan oleh yang namanya frekuensi tadi, ya, yang sudah kita bagi-bagi. Selanjutnya, kuat lemahnya bunyi juga ditentukan oleh yang namanya amplitudo, ya. Amplitudo ini berarti simpangan terjauh dari gelombang bunyi itu sendiri, ya. Baik. Nah, bagaimana? Sudah tahu karakteristik bunyi? Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang cepat rambat bunyi. Kenapa bunyi memiliki kecepatan dalam perambatannya? Karena bunyi merupakan perambatan sebuah gelombang, karena bunyi termasuk ke dalam gelombang. Tadi gelombang mekanik, dan perambatannya itu gelombang longitudinal. Nah, cepat rambat bunyi ini tergantung pada jenis medium perantaranya dan suhu medium tersebut. Jadi dia bergantung pada jenisnya dan suhunya. Jadi di dalam zat padat dan zat cair mungkin berbeda. Siang dan malam mungkin berbeda perambatannya juga. Nah, itu tergantung dari suhunya. Selanjutnya, secara matematis untuk mengetahui besar rambatan atau besar cepat rambat bunyi, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Ya, oke, rumusnya sama, yaitu V sama dengan S per T, seperti rumus dalam gelombang dan menghitung kecepatan. Nah, dimana V-nya ini sama dengan cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. S-nya itu adalah jarak sumber dengan pengamat, dan T-nya ini adalah waktu perambatan bunyi. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung cepat rambat bunyi. Untuk lebih jelasnya dalam penggunaan rumus ini, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal berikut ini. Oke, kita lihat sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi dan terdengar oleh pengamat 1,5 sekon kemudian. Jarak antara sumber bunyi dan pengamat adalah 510 meter. Hitunglah cepat rambat bunyi tersebut. Nah, kita diminta untuk mencari cepat rambat bunyi dari permasalahan ini. Nah, sekali lagi, pertama-tama kita harus cari apa itu yang diketahui. Yang pertama yang kita ketahui adalah waktunya. Di sini waktunya 1,5 sekon. Dan yang kedua adalah jarak.
Nah, jarak antara sumber bunyi dengan pengamat yaitu 510 meter. Dan kita cari apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakannya tadi cepat lambat bunyi atau simbolnya adalah V. Oke, kita sudah punya apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kita langsung jawab. Nah, V sama dengan S per T. Kita masukkan S-nya 510 meter, T-nya 1,5 sekon. Kita bagi 510 dibagi 1,5 adalah 340 meter per sekon. Jadi cepat lambat bunyi di wilayah tempat ini atau dari permasalahan soal di atas adalah 340 meter per sekon. Ini adalah sekilas tentang contoh soal mengenai cepat lambat bunyi. Untuk lebih memahami soal-soal berikutnya, nanti akan kita bahas pada pembahasan soal-soal dalam video berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.